Haleluya. Salam saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Sekali lagi salam. Lambaikan tangan saudara dan katakan salam. Haleluya. Saya mengucapkan selamat Paskah buat kita buat pagi hari ini. Hari ini adalah merupakan edisi yang spesial karena kita melihat pelayan-pelayan yang melayani di altar pagi hari ini adalah pelayan-pelayan yang senior. Ya, 17 tahun ke bawah katanya. Kita bersuka cita karena kemurahan Tuhan. Boleh saya mengundang kita bangkit berdiri dan kasih salam kiri kanan saudara dulu sambil mengatakan selamat Paskah. Kita bersyukur karena Tuhan telah bangkit. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memberikan hidup di dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Mari kita akan masuk dalam ibadah kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Satu hati, mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Kami naikkan syukur kami kepadamu Bapa, oleh karena kebaikan Tuhan yang terus kami rasakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur memiliki Tuhan yang menjadi juru selamat atas hidup kami. Engkau yang mati di atas kayu salib, tetapi Engkau yang bangkit dan memberikan pengharapan dan hidup kepada kami, sehingga kami memiliki kepastian bahwa kami memiliki Tuhan yang memberikan kepada kami jaminan dan keselamatan kekal yang Tuhan nyatakan dalam kasih dan pengorbanan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur buat pagi hari ini oleh karena kebaikan Tuhan. Kami mau datang dan bersuka cita oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan. Kami percaya pagi hari ini Tuhan hadir dalam tengah-tengah kami, hadir dan melawat kami, hadir dan memulihkan kami, hadir dan memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang layak menerima segala pujian. Engkau Allah yang layak menerima segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan sebagai juru selamat yang hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami mau bawa setiap hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu di hadapan altar-Mu Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebab Engkau Allah yang besar, Allah yang layak untuk menerima segala pujian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan pujian dan doa kami. Haleluya, haleluya, amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, mari berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Engkau yang layak Tuhan, sebab Engkau besar dan ajaib. Karya-Mu Tuhan, adil dan benarlah jalan-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Besar dan karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Amin. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Olah raja segala bangsa, raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Silakan buka bersama.
Shalom. Puji Tuhan Bapak Saudara. Kita bersyukur kita sudah memasuki hari yang selalu dinanti-nantikan oleh orang Kristen. Di dalam kekristenan, saudara, hari Paskah itu merupakan momen yang fondasi yang sangat berarti. Karena dengan kematian dan kebangkitan Yesus itu memberikan pengharapan bagi setiap kita. Dan pagi ini Bapak Saudara, saya ingin menyampaikan sebuah renungan firman Tuhan dengan satu tema, kehendak yang suci. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Filipi 3 ayat yang ke-10. Sudah bisa baik. Mari kita baca bersama-sama satu ayat menjadi landasan renungan kita saat pagi ini. Bisa dilihat ya Bapak Saudara. Dan mari kita baca bersama-sama satu ayat dalam Filipi 3:10, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Sekali lagi, 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, setiap kita punya keinginan, betul ya? Setiap kita punya kemauan, punya kehendak. Apa itu kemauan? Apa itu keinginan? Apa itu kehendak? Kehendak itu adalah kemauan dan harapan yang kuat untuk meraih sesuatu, untuk menemukan sesuatu, untuk mendapatkan sesuatu. Itu kehendak. Saya yakin saudara punya keinginan atau kehendak. Betul ya? Saya juga punya keinginan. Saya juga punya kehendak, saudara. Itu membuktikan bahwa kita masih hidup dan bernapas. Hanya orang yang sama sekali tidak punya keinginan adalah orang yang sudah meninggal atau mati. Dia sudah tidak punya kehendak. Dia sudah tidak punya keinginan. Tetapi ada keinginan yang baik, ada keinginan yang tidak baik, saudara. Ada kehendak yang benar dan yang tidak benar. Yang baik belum tentu benar. Bagi kita mungkin berpikir, maksud saya itu baik, tetapi belum tentu benar menurut Tuhan. Belum tentu benar menurut firman Tuhan. Dan selain itu, saudara, ada kehendak yang suci dan kehendak yang tidak suci. Ketika Paulus menulis ayat ini, saudara, Paulus sudah mengalami apa yang disebut dengan transformasi iman. Sebelum Paulus bertemu secara pribadi dengan Yesus, keinginan Paulus semata-mata bukan keinginan yang baik. Kehendak Paulus bukan kehendak yang benar. Kehendak yang Paulus bukan kehendak yang suci. Di dalam otak Paulus, dia punya cita-cita yang jahat, hanya ingin membunuh orang Kristen, ingin membakar gereja, dan ingin menghabisi semua orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan. Itu kehendak, itu keinginan Paulus, yang waktu itu bernama, sebelum bertobat bernama Saulus. Tetapi ketika Saulus mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan di jalan Paulus, ada sebuah transformasi iman, ada sebuah perubahan. Yang pertama berubah itu pikirannya. Pikiran Paulus diubahkan. Yang kedua adalah kehendaknya, keinginannya diubahkan. Yang dahulu Paulus berpikir tidak baik, yang dahulu keinginan dan kehendaknya tidak baik, Tuhan ubahkan menjadi baik.
Yang dulunya tidak benar diubahkan menjadi benar. Yang dahulu tidak suci kemudian menjadi suci. Itu kekristenan yang sejati. Ada sebuah perubahan hidup yang harus terjadi. Walaupun mungkin perubahannya belum drastis, saudara, tetapi kita harus menuju perubahan yang semakin baik. Seperti proses apa? Metamorfosis. Dan sebelum kita mengenal Tuhan, kita ini seperti ulat, saudara. Saudara tahu, ya, kita juga tahu. Ulat 90% itu merugikan, kecuali ulat yang dimakan. Ulat sagu, ya. Ada yang pernah makan ulat sagu? Pernah, ya? Waduh. Di Manado, saudara, itu biasa juga. Ya. Saya dengar di Kalimantan juga biasa makan ulat sagu. Yang bisa makan, kalau dia alergi dengan protein tinggi, karena ulat itu mengandung protein tinggi, dia bisa alergi, saudara. Sewaktu saya masih di kampung, ya, saya punya tetangga, dia masih keluarga, ya, dia merupakan keluarga dari ipar kakak saya. Dia punya kebiasaan yang unik. Dia punya pohon alpukat, Bapak Saudara. Nah, ada musim pohon alpukat itu gugur, musim gugur. Karena apa? Di saat dia gugur, itu akan ada ulatnya, ulat alpukat. Dia punya bulu, dan ulat ini, saudara, dia punya tali, ya. Dia bisa bergantungan di tali itu. Kalau saudara yang punya pohon alpukat mengerti. Kemudian setelah dia menjadi ulat, lama-lama ada perubahan. Dia naik lagi, dia menjadi kepompong. Jadi pada saat ulat menjadi kepompong, tetangga yang ada di belakang rumah saya, mereka berlomba-lomba untuk mengambil kepompong ulat, ulat alpukat, untuk digoreng dan dimakan. Jadi digoreng, karena itu kuning, saudara. Digoreng, nanti agak sedikit coklat, dimakan begitu. Saya coba makan satu, saya gak kuat, saya mau muntah rasanya. Ketika saya makan itu meletus dan dia kuning-kuningnya itu, dalamannya itu. Dan mereka dengan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Silakan buka bersama. Baik. Shalom. Puji Tuhan Bapak Saudara. Kita bersyukur kita sudah memasuki hari yang selalu dinanti-nantikan oleh orang Kristen. Di dalam kekristenan, saudara, hari Paskah itu merupakan momen yang fondasi yang sangat berarti. Karena dengan kematian dan kebangkitan Yesus itu memberikan pengharapan bagi setiap kita. Dan pagi ini Bapak Saudara, saya ingin menyampaikan sebuah renungan firman Tuhan dengan satu tema, kehendak yang suci. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Filipi 3 ayat yang ke-10. Saudara, bisa baik. Mari kita baca bersama-sama satu ayat menjadi landasan renungan kita saat pagi ini. Bisa dilihat ya Bapak Saudara. Dan mari kita baca bersama-sama satu ayat dalam Filipi 3:10, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Sekali lagi, 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia
dalam kematiannya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setiap kita punya keinginan, betul ya? Setiap kita punya kemauan, punya kehendak. Apa itu kemauan? Apa itu keinginan? Apa itu kehendak? Kehendak itu adalah kemauan dan harapan yang kuat untuk meraih sesuatu, untuk menemukan sesuatu, untuk mendapatkan sesuatu. Itu kehendak. Saya yakin saudara punya keinginan atau kehendak. Betul ya? Saya juga punya keinginan. Saya juga punya kehendak, saudara. Itu membuktikan bahwa kita masih hidup dan bernapas. Hanya orang yang sama sekali tidak punya keinginan adalah orang yang sudah meninggal atau mati. Dia sudah tidak punya kehendak. Dia sudah tidak punya keinginan. Tetapi ada keinginan yang baik, ada keinginan yang tidak baik, saudara. Ada kehendak yang benar dan yang tidak benar. Yang baik belum tentu benar. Bagi kita mungkin berpikir maksud saya itu baik, tetapi belum tentu benar menurut Tuhan. Belum tentu benar menurut firman Tuhan. Dan selain itu saudara, ada kehendak yang suci dan kehendak yang tidak suci. Ketika Paulus menulis ayat ini, saudara, Paulus sudah mengalami apa yang disebut dengan transformasi iman. Sebelum Paulus bertemu secara pribadi dengan Yesus, keinginan Paulus semata-mata bukan keinginan yang baik. Kehendak Paulus bukan kehendak yang benar. Kehendak yang Paulus bukan kehendak yang suci. Di dalam otak Paulus, dia punya cita-cita yang jahat, hanya ingin membunuh orang Kristen, ingin membakar gereja, dan ingin menghabisi semua orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan. Itu kehendak, itu keinginan Paulus, yang waktu itu bernama, sebelum bertobat bernama Saulus. Tetapi ketika Saulus mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan di jalan Paulus, ada sebuah transformasi iman, ada sebuah perubahan. Yang pertama berubah itu pikirannya. Pikiran Paulus diubahkan. Yang kedua adalah kehendaknya, keinginannya diubahkan. Yang dahulu Paulus berpikir tidak baik, yang dahulu keinginan dan kehendaknya tidak baik, Tuhan ubahkan menjadi baik. Yang dulunya tidak benar diubahkan menjadi benar. Yang dahulu tidak suci kemudian menjadi suci. Itu kekristenan yang sejati. Ada sebuah perubahan hidup yang harus terjadi. Walaupun mungkin perubahannya belum drastis, saudara, tetapi kita harus menuju perubahan yang semakin baik. Seperti proses apa? Metamorfosis. Sebelum kita mengenal Tuhan, kita ini seperti ulat, saudara. Saudara tahu ya, kita juga tahu. Ulat 90% itu merugikan, kecuali ulat yang dimakan. Ulat sagu ya. Ada yang pernah makan ulat sagu? Pernah ya? Waduh. Di Manado, saudara, itu biasa juga ya. Saya dengar di Kalimantan juga biasa makan ulat sagu. Yang bisa makan, kalau dia alergi dengan protein tinggi, karena ulat itu mengandung protein tinggi, dia bisa alergi, saudara. Sewaktu saya masih di kampung ya, saya punya tetangga, dia masih keluarga ya, dia merupakan keluarga dari ipar kakak saya. Dia punya kebiasaan yang unik. Dia punya pohon alpukat, Bapak Saudara. Nah, ada musim pohon alpukat itu gugur, musim gugur. Karena apa? Di saat dia gugur, itu akan ada ulatnya, ulat alpukat. Dia punya bulu, dan ulat ini, saudara, dia punya tali ya. Dia bisa bergantungan di tali itu. Kalau saudara yang punya pohon alpukat mengerti.
Kemudian setelah dia menjadi ulat, lama-lama ada perubahan. Dia naik lagi, dia menjadi kepompong. Jadi pada saat ulat menjadi kepompong, tetangga yang ada di belakang rumah saya, mereka berlomba-lomba untuk mengambil kepompong ulat, apa tadi? Ulat alpukat, untuk digoreng dan dimakan. Jadi digoreng, karena itu kuning saudara, digoreng nanti agak sedikit coklat, dimakan begitu. Saya coba makan satu, saya gak kuat, saya mau muntah rasanya. Ketika saya makan itu meletus di dalam dia, kuning-kuningnya itu, dalamannya itu. Dan mereka dengan nikmat, keluarga ada, semuanya ada begitu. Apapun yang dia inginkan tercukupi. Tetapi meskipun secara jasmani dia mendapatkan semua, tetapi di ruang hatinya ada ruang kosong, saudara, ruang hampa. Sehingga Sakeus tidak pernah merasa yang namanya damai dan bahagia yang sejati. Dan ruang kosong itu ada pada kita. Di ruang hatimu ada ruang kosong yang tidak bisa diisi oleh apapun juga, saudara. Yang bisa mengisi di ruang hatimu hanya Tuhan. Amin. Amin. Hanya Tuhan. Saudara tidak akan bisa mengisi ruang kosong di hatimu dengan hiburan, dengan hobi, dengan kedudukan tinggi, makanan-makanan enak, nggak bisa. Istri cantik, suami ganteng, nggak bisa, saudara. Ruang kosong itu hanya bisa diisi oleh Tuhan. Dan ketika Sakeus mendengar kehadiran Yesus di kota Yeriko, ada sesuatu yang membuat hati Sakeus itu berdebar-debar. Ada sesuatu yang membuat hati Sakeus penasaran. Seperti apakah dia yang membuat banyak orang berdatangan untuk melihat dan mendengar apa yang sedang dia sabdakan. Sakeus merasa dia baru mendengar saja berita itu, dia sudah ada sesuatu yang bergejolak dalam jiwa dan hatinya. Tiba-tiba dia punya keinginan yang kuat untuk mengenal Yesus, mencari Tuhan. Tetapi terhalang, saudara. Dia terhalang karena tubuhnya pendek, terhalang oleh banyak orang. Tetapi ada keinginan yang kuat untuk mengenal Tuhan. Saudara, kalau orang sudah punya keinginan kuat, tidak bisa dihalangi. Ketika saya punya keinginan kuat untuk membangun pelayanan, saudara, itu tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Walaupun saya harus berangkat dari gereja yang pertama dengan 0%, tanpa uang, tanpa modal, tapi saya punya tekad karena keinginan saya ini bukan sembarang keinginan. Ada satu kekuatan dalam diri saya yang mendorong bahwa saya harus membangun pelayanan yang baru, saudara. Saya berdoa, saya mencari. Firman Tuhan berkata, ketuklah pintu maka dibukakan, carilah maka engkau akan mendapat. Betul ya? Saya ketuk pintu Tuhan, saya cari, saya temukan, dan akhirnya saya menemukan apa yang saya cari. Pelayanan di tempat ini, saudara. Nah, demikian juga Sakeus. Dia tidak berhenti, dia berjuang. Akhirnya dia panjat pohon ara. Dan yang membuat Sakeus semakin terheran-heran, dia tidak pernah bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia tidak pernah berkenalan. Tetapi ketika Sakeus naik pohon, tiba-tiba Tuhan Yesus berkata, "Hei Sakeus, turunlah, aku hendak menumpang ke rumah." Sakeus heran, gak pernah kenal, gak pernah ketemu, hanya mendengar saja. Tetapi kenapa Yesus bisa mengetahui nama persis? Itulah ketuhanan Yesus. Amin, saudara. Tuhan tahu keberadaan saudara saat ini, seperti Tuhan tahu keberadaan Sakeus. Betapa sukacitanya Sakeus mendengar itu. Sakeus segera turun dari pohon dan menerima Yesus dengan sukacita. Walaupun orang mulai bersungut-sungut, orang mulai berkata, ia menumpang di rumah orang berdosa. Sakeus tidak peduli dikatakan orang berdosa. Sakeus tidak peduli dikatakan orang brengsek. Sakeus tidak peduli dikatakan orang rusak, orang bobrok, pencuri, pembohong. Sakeus tidak peduli. Dia fokus ke depan karena ingin mengenal Yesus. Jangan memperdulikan orang-orang yang telah menghakimimu, menghinamu. Fokus kepada Tuhan. Amin, saudara. Amin ya. Sakeus tidak peduli itu.
Pokoknya dia harus ketemu Yesus dan mengenal Tuhan. Terjadilah sebuah perjumpaan yang luar biasa, yang akhirnya mengubah kehidupan Sakyus, mengubah masa depan Sakyus. Dan satu hal, Sakyus menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang sejati. Saudara, itulah satu hal yang saya maksudkan. Milikilah kehendak dan keinginan untuk mengenal Kristus selama kita masih bernapas di bumi ini. Sebab jika kita tak kenal, maka tak sayang, saudara. Berarti jika kita tidak mengenal seseorang, tidak mungkin kita bisa mengasihi orang itu dengan baik, karena belum mengenalnya. Demikian juga jika kita ingin mengenal Kristus, saudara. Kita harus merendahkan diri, melepaskan semua atribut kita, dan rela menjadi seorang murid yang setia belajar kebenaran firman Tuhan. Dari mana kita bisa mengenal Tuhan? Yang pertama, yang terutama, dari firman Tuhan. Di dalam Hosea 4 ayat 6 dikatakan, engkau akan tergelincir jatuh pada siang hari, juga nabi akan tergelincir jatuh bersama-sama engkau pada malam hari, dan aku akan membinasakan ibumu. Saudara, dikatakan engkau akan terjatuh pada siang hari. Siang hari bisa jatuh, apalagi malam hari bisa jatuh. Sehingga ayat 6 dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakku. Saudara, tidak ada pilihan lain. Jika saudara ingin mengenal Tuhan, renungkanlah Alkitab, renungkanlah firman itu siang dan malam. Amin, saudara. Kita bersyukur di dunia yang canggih ini, kita punya gadget, kita punya HP yang baik. Pakailah itu untuk memuliakan Tuhan. Bacalah Alkitab. Jika saudara rasa berat untuk membaca Alkitab dengan buku manual seperti ini, Anda bisa memakai handphone Anda. Ya. Bukalah. Kalau belum ada aplikasi Alkitab, downloadlah aplikasi Alkitab. Baca. Kalau belum mengerti, carilah tafsir Alkitab. Carilah kamus Alkitab, download, saudara. Kalau belum paham juga, baru tanya kepada orang-orang yang sudah lebih dahulu belajar tentang Alkitab, hamba-hamba Tuhan, pendeta. Maka saudara akan menemukan pencerahan. Jika ada ayat-ayat yang sulit dimengerti, bertanyalah, saudara. Jangan banyak, jangan diam. Karena di Alkitab ini banyak ayat-ayat yang sulit dimengerti. Perkataan-perkataan yang kadang-kadang, apa sih maksudnya? Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Apa maksudnya? Di mana ada bangkai, di situ akan berkerumun burung nasar. Apa maksudnya? Banyak sekali ayat-ayat di Alkitab ini. Secupak gandum sedinar, 2 cupak jelai sedinar, tetapi jangan rusakkan minyak dan anggurnya. Apa maksudnya? Ternyata di Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu masih banyak ayat-ayat yang harus dimengerti dengan hikmat yang benar. Ketika saudara sudah mulai mencari jawaban lewat tafsir, gak dapat. Lewat kamus, gak dapat. Carilah, saudara berdoa minta hikmat Tuhan. Dan jika saudara belum menemukan, bertanyalah kepada orang-orang yang lebih dahulu belajar. Amin. Supaya saudara bisa mengenal kedalaman makna Alkitab yang sesungguhnya. Itulah seorang murid yang selalu setia belajar kebenaran firman Tuhan dengan roh yang haus dan lapar. Bacalah Alkitabmu setiap hari. Amin, saudara. Sebab jika engkau membaca firman Tuhan setiap hari, merenungkan Taurat itu siang dan malam, engkau akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Terus apa lagi? Yang akan menghasilkan buahnya pada musimnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kekuatan firman Tuhan itu dahsyat. Ketika Tuhan Yesus mengusir iblis, dia gunakan firman Tuhan. Firman Tuhan punya kekuatan proteksi yang dahsyat dalam kehidupan kita. Mari belajarlah firman Tuhan dengan giat. Ada amin? Suatu saat ada 2 orang bertetangga.
Tetangga ini punya anak laki-laki, masih sama-sama anak laki-laki yang umurnya sekitar 10 ya, 12. Tetangganya punya anak kecil perempuan, selisihnya 5 tahun. Jadi yang 10 tahun ini disuruh diminta tolong sama mama yang anak umur 5 tahun tadi. Dek, bang, tolong antar adikmu. Biasa kan kalau tetangga itu kan akrab ya. Tolong antar adikmu ke sekolah minggu. Iya, tante katanya. Diantar anak ini ke sekolah minggu. Tetapi ketika si anak gadis dibawa ke sekolah minggu, si anak cowok ini tidak ikut ke gereja, dia main di luar, main kelereng. Ketika anak gadis ini sudah selesai sekolah minggu, dia ikut juga pulang. Berlangsung cukup lama. Akhirnya ketika remaja, dia tetap melakukan itu dengan setia. Ikutlah dia katekisasi baptisan CD. Si orang tua dari anak gadis ini, anak gadis sudah umur 17, berkata kepada yang tetangga yang anak cowok tadi yang sudah dianggap sebagai abang, bang, tolong antar adikmu, dia ikut katekisasi, ikut CD, mau baptis. Bang, boleh, tante, diantar. Tetapi seperti yang terjadi waktu sekolah minggu, si anak gadis ini masuk ke gereja, si anak laki-laki tinggal di luar. Wah, di situ dia sama teman-temannya, dia pokoknya tidak ke gereja. Dia di situ main kartu lah, main ini, pokoknya dia happy. Ketika anak gadis keluar, demikian juga dalam melayani Tuhan. Dengan iman dan semangat juang terus saya akan bekerja melayani Tuhan. Dan saya percaya seperti seorang petani akan melihat hasil yang baik. Katakan amin. Apalagi saudara, jika kita memahami tentang kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus ini menjadi benih yang kekal bagi iman kita. Andai kata Kristus mati dan tidak pernah bangkit, maka sia-sialah iman kita, saudara. Tetapi karena Kristus mati dan bangkit mengalahkan maut, kita memperoleh kehidupan, masa depan, dan keselamatan yang kekal. Oleh sebab itu, khotbah kita saat malam hari ini bertemakan hidup dalam kuasa kebangkitan. Roma 6 ayat 10-14 akan menjadi landasan khotbah saat malam hari ini. Nanti saya akan membaca yang genap dan Bapak Ibu Saudara bisa membaca yang ganjil. Roma 6 ayat 10. Demikian firman Tuhan, saya akan memulai. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ayat 12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kezaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Mari sama-sama katakan amin. Ketika surat Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus, Rasul Paulus menggembalakan jemaat Tuhan melalui suratnya. Karena memang Paulus ini bukan karunia seorang gembala, saudara. Dia seorang penginjil, seorang rasul dan penginjil. Tetapi meskipun demikian, dia punya tanggung jawab untuk menggembalakan melalui surat. Tetapi sebagai gembalanya adalah orang yang sudah diutus, gembala jemaat. Tetapi Paulus juga sebagai istilahnya gembalanya gembala, gitu saudara. Karena keadaan jemaat Roma saat itu rawan terkontaminasi dengan situasi dunia
yang saat itu syarat dengan hawa nafsu dunia. Dan keadaan yang ada di masyarakat Roma ternyata sampai saat ini saudara terus berkembang. Jemaat Roma ini berada di bawah pengaruh situasi kanan kiri itu saudara, masyarakat Yunani. Masyarakat Yunani ini hidupnya sangat hedonis, menyembah berhala, dewa-dewa. Mereka ini kawin campur, mereka melakukan free sex, mereka perkawinan satu jenis, bahkan mereka kawin dengan binatang, sangat mengerikan. Atau ada pohon Natal, dia bagus punya pohon Natal. Kekristenan bukan ditandai oleh itu saudara. Bahkan ada 3 sebab mengapa orang jadi Kristen. Satu karena faktor keturunan. Kakek buyutnya Kristen, terus kakeknya Kristen, mamahnya Kristen, aku juga Kristen, itu keturunan. Ada juga kekristenan karena faktor pernikahan. Karena dia ingin menikah sama orang Kristen, jadilah dia Kristen. Tetapi kadang-kadang tidak kuat. Beberapa orang yang saya baptiskan karena ingin menikah dengan jemaat Tuhan, setelah dibaptis hilang sudah. Malah ada yang sudah kacau, pengen cerai segala macam karena mereka tidak bisa menjalani iman Kristen. Ada juga yang kuat faktor pengalaman pribadi bertemu dengan Tuhan. Baik faktor keturunan, baik faktor pernikahan, ataupun faktor karena perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Itu sebenarnya tidak masalah. Karena yang paling utama adalah respon kita. Amin saudara. Responnya sungguh-sungguh nggak terhadap Tuhan, sungguh-sungguh tidak terhadap pertobatan itu. Walaupun dia dilahirkan memang dari keturunan Kristen, tetapi kalau dia tidak sungguh-sungguh, akhirnya kekristenan punya cuma sekedar agamawi saudara. Sehingga orang tersebut tidak bisa mengalami arti kebangkitan Yesus. Karena yang namanya kekristenan itu saudara harus memberi dampak, baik bagi diri sendiri, baik bagi keluarga atau sesama. Itu Kristen yang sesungguhnya. Kalau kekristenan kita tidak menjadi dampak buat diri kita, saudara, kekristenan kita adalah kekristenan yang suam-suam. Kalau saudara jadi Kristen harus membawa dampak. Seperti apa sih kuasa Yesus? Amin. Seperti apa sih kuasa kebangkitannya? Seperti apa sih kuasa darah Yesus? Itu harus betul-betul saudara gumuli, cari, harus ketemu. Aku jadi orang Kristen sudah berapa tahun? Kenapa aku menjadi orang Kristen biasa-biasa? Kenapa kau aku jadi orang Kristen rasanya kok bosan? Berarti saudara agamawi. Saudara belum mengalami kuasa kebangkitan itu. Kita harus jadi orang Kristen yang bisa mengalami kuasa kebangkitan, sehingga hidup saudara bergairah. Amin. Hidup kita bergairah, berdoa bergairah, bekerja bergairah, karena dalam diri kita ada kuasa kebangkitan. Sehingga dampaknya akan terasa bagi hidup kita, bagi keluarga, dan bagi sesama. Saudara akan menjadi orang Kristen yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Saya pernah dulu, yang saya ingat, waktu pertama merintis gereja ini kan, sempat COVID ya. Tiba-tiba ada orang Cina yang pernah ibadah sini Kodev. Kalau kami melakukan pelayanan doa, dia berkata, saya lihat kepala Pak Abraham itu ada apinya. Api apa sih kan? Menyala. Saya bilang ini halusinasi kan? Saya bilang, wah saya takut ini. Karena saya takut kalau dibilang saya ada apinya, pegang apa-apa terbakar kayak apa sih? Menyala yang dimaksud di sini bukan menyala karena penglihatan, tapi rohnya, jiwanya semangat. Ya saudara, amin ya. Bukan menyala sekedar karena penglihatan. Penglihatan bisa hilang. Tetapi menyala di sini hatinya, jiwanya, rohnya menyala-nyala. Ada kerinduan yang besar karena kita merasakan bagaimana kebangkitan Yesus membuat iman kita bangkit, sehingga membawa dampak bagi keluarga, sehingga membawa dampak bagi sesama. Orang Kristen yang sejati adalah orang Kristen yang sudah mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Kebangkitan seperti apa yang akan kita alami? Sesuai dengan Roma 6 ayat 10-14. Yang pertama ini, orang Kristen
Kristen yang sejati yang mengalami kuasa kebangkitannya, dia akan mengalami ini, mati bagi dosa. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa. Terjemahan lain berkata, mati terhadap dosa. Apa itu dosa? Pelanggaran terhadap hukum Allah, atau menyimpang dari tujuan yang Allah tetapkan, saudara. Tidak bisa dipungkiri, yang namanya manusia itu terdiri dari keinginan roh dan keinginan daging. Nah, dosa itu bersembunyi dalam keinginan daging, dan iblis ambil alih, ambil bagian di dalamnya. Tetapi jika kita hidup dekat dengan Tuhan dan mengalami kuasa kebangkitan, saudara, yang namanya keinginan dosa, keinginan daging bukan semakin bertambah, tetapi semakin berkurang. Saudara pernah dengar ilustrasi yang disampaikan oleh Ibu Suti, ya. Saya juga sering sampaikan. Di dalam diri kita ada dua jenis keinginan, keinginan daging dan keinginan roh. Keinginan daging ini diibaratkan serigala hitam yang ganas, dan keinginan roh ini ibarat serigala putih yang suci. Saudara mau mengutamakan yang mana? Kalau saudara memberi makan keinginan daging, maka suatu saat serigala hitam akan memakan dan membinasakan saudara. Amin. Tetapi kita harus melawan supaya sang serigala hitam, kuasa dosa itu, dengan apa? Dengan kuasa Kristus. Kita harus yakin dan kita harus berdoa, Tuhan, aku mau bangkit dari dosa. Aku mau keluar dari keinginan daging. Kasihlah makan sang serigala putih, keinginan roh itu, saudara. Karena dosa itu seperti sel kanker. Jika tidak segera ditangani dari awal, maka lama-lama akan membunuh kita, sel kanker, saudara. Jika tidak segera ditangani, tahu-tahu sudah stadium 3, sudah kebingungannya. Puji Tuhan, Bu Helma punya kesaksian yang indah. Saya juga tidak pernah menyangka kalau Bu Helma ketika ikut pelayanan didoakan, ternyata sembuh dari sel kanker, Bu ya. Saya juga tidak pernah menyangka. Dan dosa seperti itu jika tidak segera ditangani bisa membunuh. Seperti pepatah berkata, nila setitik merusak susu sebelanga. Oleh sebab itu jangan pernah makan ikan nila. Karena dikatakan nila setitik merusak susu sebelanga. Kalau saudara makan ikan nila bisa merusak susu sebelanga. Bukannya. Nila setitik merusak susu sebelanga, itulah dosa. Setitik saja dosanya itu, tetapi bisa merusak, menghamiri kawanan domba. Cuma biasa aja melakukannya seperti orang dunia, tetapi merusak. Dampaknya, saudara, dosa itu merusak tubuh, merusak jiwa dan roh kita. Ketika Adam dan Hawa diberikan nasihat Tuhan, Tuhan berkata, seluruh buah di taman ini boleh engkau makan, tapi ada satu pohon yang engkau tidak boleh makan. Jika engkau memakannya, engkau akan mati. Iblis datang kepada Hawa, dan Hawa mencoba menyampaikan, oh gak boleh makan buah itu. Salah. Kalau kamu memakan buah itu gak mati, kau seperti Allah, diputar balik. Dan itulah iblis. Karena apa? Saat itu Hawa belum mengalami kuasa kebangkitan, imannya belum bertumbuh. Sehingga ketika datang iblis, dia mudah terperdaya olehnya. Tetapi saya yakin, kita bersyukur, saudara, karena kita sudah memiliki kuasa Kristus. Amin, saudara. Sehingga kita tidak akan membiarkan dosa dan keinginan daging merusak hidup kita. Saudara, ini ada gambar. Gambar apa, saudara? Gambar kapal. Kapal tidak akan pernah tenggelam karena air yang berada di sekitarnya. Amin ya. Tetapi kapal akan tenggelam jika air masuk di dalamnya. Pasti tenggelam. Kalau sampai air masuk di dalamnya, tenggelam. Tahun 2004, saat itu saya berada di Manado. Saya membawa anak-anak sekolah Alkitab di Manado. Saya mengajar penginjilan ke sebuah desa di Pulau Halmahera. Namanya Desa Buwo, saudara.
akses masuknya tidak bisa lewat jalan darat, harus lewat laut. Dan saya ini sudah lama nggak berenang. Memang kecil saya itu lahir dekat sungai. Selama 7 tahun setiap hari mandinya di sungai. Luar biasa bapak saya itu. Gak pernah bikin kamar mandi, gak pernah bikin WC bapak saya itu. Kami berbicara setelah sama-sama tua ya. Waktu sama-sama tua kami reuni di kampung halaman di Salatiga. Abang saya paling tua bertanya, kenapa dulu bapak gak pernah bikin kamar mandi dan gak pernah bikin WC ya? Iya juga ya, saya bilang. Jadi apa yang terjadi? Jika saya mau mandi harus lari. Kurang lebih dari rumah ke sungai itu 1 kilo. Kalau berangkatnya turun, pulangnya naik. Yang beratnya adalah kalau saya sakit perut, saudara. Jadi kalau sakit perut harus lari. Pesan orang tua, bawa batu. Itu kan mitos, bawa batu. Memang agak berkurang karena percaya kan. Tapi menahannya itu sudah harus lari. Dan lari. Dan setelah umur 7 tahun, 8 tahun, saya nggak lagi tinggal di sungai, dekat sungai. Ya. Kami harus pindah, jual rumah pindah, dan jarang mandi di sungai. Lulus SMA, sudah nggak pernah jarang mandi. Jarang berenang. Begitu lulus SMA merantau ke Jakarta, sudah jarang lagi berenang. Akhirnya saya tidak kuat, tidak tahan lama untuk berenang. 10 meter sudah habis-habisan ngap-ngap, saudara. Nah, ketika saya pergi jalan ke Halmahera, masuk beberapa desa, dan desa pertama yang kami injili adalah desa Puo. Memang terpencil, lewat darat tidak bisa. Kami melakukan pelayanan selama 4 hari, ibadah, seminar ibadah gitu. Dan kami sudah menjadwalkan hari keempat kami pulang. Maksudnya bukan pulang, kami akan masuk ke desa lain. Dan memprediksi kami harus berangkat jam 6:30 pagi. Tetapi tak bagaimana, bagian ada kesalahan teknis sehingga seharusnya kami berangkat 6:30, kami berangkat 7:30. Itu angin ombak darat, angin darat, laut ke darat kan angin darat, itu datang. Jadi begitu hebat. Tapi mau tidak mau kami harus pergi, kami sudah mengatur jadwal. Jadi akhirnya kami cuma pakai perahu, 1 longboat, ya. 1 semacam speedboat tapi nggak pakai mesin, pakai mesin biasa begitu saudara. Berangkatlah yang longboat itu cewek-cewek, dan kami juga berangkat. Apa yang terjadi? Begitu kapal sudah keluar dari hall itu seperti lengkungan besar nih. Tiba-tiba mesinnya mati, ombak besar. Saya pucat, saudara. Ini sudah mendekati tengah laut. Jadi mesinnya ditarik-tarik sama sopirnya itu adalah kepala desa. Gak bisa. Saya betul-betul pucat. Saya ketakutan. Saya coba berdoa, saya pegang Alkitab. Tuhan, ini di tangan saya Alkitab. Saya kalau saya mau mati bersama Alkitab ini, silahkan. Saya siap untuk tenggelam. Namanya orang putus asa, sudah ketakutan. Ini laut, saudara. Bukan sungai. Laut, saudara. Dan puji Tuhan saya berdoa, Tuhan tolong. Jadi kepala desanya melihat saya kasihan. Aduh kasihan, ini pendeta ini sudah pucat. Pucat pasti sudah. Akhirnya puji Tuhan, setelah saya berdoa, Tuhan tolong, saya belum siap mati. Kalaupun saya mati, saya juga akan mati tenggelam bersama Alkitab. Ini saya berkata ini. Setelah saya berdoa, tiba-tiba mesinnya akhirnya kami melewati. Nah, tiba-tiba kami mau masuk namanya desa Jailolo. Desa Jailolo, saudara. Nah, tiba-tiba nggak bisa mendarat. Jadi gelombang begitu tinggi nggak bisa mendarat. Aba-abanya adalah semuanya terjun. Waduh, pucat kedua kali saya. Jadi selisihnya cukup jauh, sekitar 30 meter. 30 meter itu jauh. Waduh, saya bilang ini harus berenang. Aduh, saya bilang, saya udah pucat kedua kali. Waduh, saya bilang, yang lain sudah terjun. Saya terakhir, saya terjun, sudah kaki saya kram dua-duanya. Sudah minum air laut. Untuk kepala desanya ngelihat saya, itu kasihan. Lemparnya jerigen 2, ditariknya sama dia. Saya betul-betul sudah pucat pasti, saudara. Dan betul-betul tidak bisa
hampir tidak bisa bernapas. Saudara, artinya apa? Jangan biarkan air masuk di dalam kapal kita. Di sekeliling kita boleh orang berbuat kejahatan dan dosa, tapi jangan biarkan kebiasaan-kebiasaan buruk masuk dalam hidup kita. Suatu saat akan membinasakan saudara. Memang yang namanya dosa itu nikmat di awal, senang di awal, ujungnya membawa petaka bagi kita, bagi rumah tangga kita, bagi keluarga kita. Main judi contohnya, awalnya enak, lama-lama membawa petaka saudara. Coba saudara yang biasa atau yang pernah judi online, terhisap kita di dalamnya, karena di dalamnya ada kuasa iblis yang membuat kita terikat. Saudara merasakan ginet, saudara merasakan ganja, saudara merasakan sabu-sabu enak fly, tetapi di dalamnya ada kuasa gelap, kuasa jahat yang membuat kita terikat dan sulit keluar dari dalamnya. Oleh sebab itu kita perlu hidup di dalam kuasa kebangkitan Tuhan. Saudara, ada gak di sini yang suami atau istrinya seperti itu? Tidak ada ya? Kalau ada, bilang ada salam dari Simon Petrus. Ada gak? Kalau ada, bilang ada salam dari Simon Petrus. Gak ada ya? Puji Tuhan. Baik. Yang kedua, untuk mengenal Tuhan, rela menjadi hamba yang mau taat melakukan kehendaknya dan rela menjadi utusan Injil. Mau gak saudara jadi utusan Injil? Amin. Mudah-mudahan dalam waktu cepat saudara, kelas pemuritan segera akan dibentuk di tempat ini yang sudah lama berhenti. Karena di waktu ini banyak orang memerlukan Tuhan. Angka bunuh diri tinggi, angka kriminalitas tinggi, saudara. Pelecehan seksual semakin tinggi. Terus KDRT tinggi. Ini membuktikan bahwa dunia memerlukan Tuhan. Amin. Jawabannya cuma mereka harus mengenal Tuhan. Saya rindu saudara bergandengan dengan saya untuk menjadi pemberita Injil. Amin saudara. Menolong orang-orang yang tersesat, menolong jiwa-jiwa yang terhilang, supaya mereka juga menemukan keselamatan yang kekal. Keinginan yang kedua yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, kata Paulus. Yang kedua adalah keinginan mengalami kebangkitan roh. Apa itu kebangkitan? Kebangkitan adalah kuasa yang menghidupkan Yesus dari kematian. Siapa yang membangkitkan Yesus? Siapa saudara yang membangkitkan Yesus? Yang membangkitkan Yesus adalah Roh Tuhan, Roh Bapa, Roh Kudus, dan Rohnya sendiri bangkit saudara. Dia harus bangkit dari antara orang mati. Sebab jika Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, maka dunia tidak punya pengharapan untuk mengalami kebangkitan iman. Amin. Saudara dan saya harus mengalami kebangkitan iman. Imannya harus bangkit saudara. Harus bangkit. Katakan bersama-sama, imanku harus bangkit. Masalah boleh datang, persoalan boleh datang, saudara harus bangkit imannya. Hidup ini karena iman, karena keyakinan kepada Tuhan. Yang kedua, bangkitnya karakter Kristus, saudara. Karakter Kristus harus, ya. Tadi kita ingat tentang kepompong dan kupu-kupu. Kita harus menjadi kupu-kupu rohani, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Banyak orang memerlukan uluran tangan kita. Itu sebagai sebuah investasi. Saudara, jika saudara berbuat baik kepada sesama, walaupun orang itu tidak membalas kebaikan saudara, saudara harus bersyukur. Saya kalau menolong orang itu tidak membalas kepada saya bersyukur. Karena saya sedang menginvestasikan itu dalam kekekalan. Saya juga bahkan tidak mengharapkan balasan dari orang ketika saya menolong. Karena yang akan membalas apa yang saya lakukan Tuhan sendiri. Ada ayatnya berkata bahwa ketika kita berbuat baik, kita ini sedang memiutangi Tuhan. Saya sangat yakin saudara, dimanapun saya berada, Tuhan pasti menolong saya. Suatu saat
ketika saya masih pemuda, saya sekolah kitab, saya diutus. Saya ketakutan. Tuhan, saya mau tinggal di mana? Waktu itu di Manado, saudara. Saya sudah mengajar sekolah kitab, terus saya harus merintis di sebuah tempat ya, kampung. Saya harus merintis sambil mengajar. Tapi saya sempat ketakutan. Dari muda saya sempat bergumul karena kan saya nggak punya orang tua, saudara. Nggak punya orang tua. Tiba-tiba ketika saya berdoa, Tuhan menunjukkan sebuah ayat begini. Aku akan memelihara dan memberikan tempat tinggal kepada para yatim piatu. Saya kaget, saudara, ayat itu. Saya pegang ayat itu, bahwa Tuhan akan memberikan tempat tinggal kepada para yatim piatu. Saya berkata, Tuhan, itu saya, saudara. Itu saya. Ketika saya pegang ayat itu, saudara, betul-betul. Ketika saya berada di Manado, waktu itu belum menikah, saya harus mencari tempat dekat dengan tempat perintisan. Saya ketemu dengan seorang oma. Saya berkata, Oma, boleh saya menyewa satu kamar? Oh boleh nak. Kamu siapa? Saya ini hamba Tuhan sedang perintis. Oh senang dia mendengar kata hamba Tuhan karena dia orang Pantekosta. Saya betul. Akhirnya saya menyewa. Setiap bulan saya bayar 50.000. Akhirnya saya bayar 6 bulan 300. Nah akhirnya 5 bulan kemudian saya menikah dengan Mami, Ibu Femi Carolina, yang waktu itu kami sudah membangun hubungan ya. Dan ketika saya harus membayar, tiba-tiba berkata begini, nah gak usah bayar lagi. Kenapa begitu Oma? Panggil aku jangan Oma, panggil aku Mama. Mulai sekarang kamu boleh tinggal kapanpun, gak usah bayar. Saya nangis, saya peluk dia. Kami seperti anak dan mama. Saya baru ingat firman Tuhan, bahwa Tuhan akan memelihara yatim piatu. Sehingga ketika saya melihat orang-orang yang seperti saya punya hati bagaimana menolong mereka. Dan dimanapun berada, saya percaya Tuhan menyediakan tempat tinggal. Saudara, terjadilah kebangkitan iman. Saya ingin membangun iman dan karakter bagaimana menjadi serupa dengan Kristus. Amin, saudara. Dan kebangkitan yang ketiga, kebangkitan gereja Tuhan. Saya percaya kebangkitan Kristus akan membangkitkan gereja-gereja Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Dan gereja Bethel Kemah Indonesia akan mengalami kebangunan rohani. Tantangan ujian yang kita hadapi itu tidak akan melunturkan iman pengharapan kita, bahwa Tuhan bekerja di tempat ini, Tuhan bergerak di tempat ini karena tujuan kita untuk kemuliaan Tuhan dan kebangkitan roh setelah kita meninggal. Orang Kristen hanya mengalami kematian sekali, karena setelah mati dikuburkan dia akan bangkit, akan menerima kemuliaan Tuhan di dalam kekekalan di dalam Yerusalem baru. Dan yang terakhir, saudara, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dengan penderitaan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mendengar kata penderitaan, beberapa kali saya tanya, orang tidak suka dengan kata penderitaan, betul ya? Saya pun juga tidak suka. Kalau disuruh memilih berkat dan penderitaan, kita akan memilih berkat, betul ya? Dari kecil kita sudah menderita, dari lahir kita menangis, dingin tangisan penderitaan. Waktu remaja kita banyak menangis, tantangan-tantangan sebagai seorang anak remaja. Kita berpikir, wah kalau saya sudah SMA, wah enak saya jadi anak SMA. Pakai celana panjang, pokoknya enak, kayaknya keren. Waktu SD SMP berkata begitu. Tapi begitu jadi anak SMA, ternyata stres. Waduh, ternyata jadi anak SMA begini. Oh nggak enak jadi anak SMA. Wah kayaknya enak jadi anak kuliah. Pakai celana jeans, bisa pakai kaos lagi. Pokoknya keren. Begitu jadi anak kuliah mahasiswa, stres juga. Ternyata jadi anak mahasiswa itu nggak enak. Banyak tugas, banyak paper, banyak baca buku, banyak ini dan itu. Belum lagi menghadapi dosen-dosen yang killer, belum lagi menghadapi skripsi. Aduh ternyata nggak enak jadi mahasiswa. Wah kalau saya nanti sudah menikah enak, punya istri cantik, punya anak enak. Setelah dia menikah, waduh ternyata menikah seperti ini. Wah kalau saya punya pekerjaan yang bagus begini, ternyata tidak seperti yang kita bayangkan. Di tempat pekerjaan dimarah-marahi oleh bosnya, manajernya. Di rumah dimarah-marahin istri,
waktu kuliah dimarah-marahin dosen, waktu SMA dimarah-marahin guru, waktu kecil kita dimarahin-marahin orang tua. Penuh penderitaan katanya gitu. Mengapa saya harus membeli penderitaan? Ya, di rumah dimarah-marahin istri, ketemu mertua dimarahin mertua, di tempat pekerjaan dimarah-marahin oleh bosnya, di mana-mana dimarahin, salah terus. Makanya kalau disuruh memilih, pilih berkat atau penderitaan, ya pilih berkat lah, betul? Tetapi mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, kita harus berani mengalami penderitaan. Ada 3 jenis penderitaan yang saudara akan hadapi. Penderitaan karena dosa dan kesalahan kita ini sebagai teguran. Penderitaan karena persekusi iblis antikris seperti Ayub, saudara. Penderitaan sebagai konsekuensi orang Kristen pikul salib. Dan ketiganya bisa dipakai Tuhan untuk memurnikan iman kita. Di dalam Ayub 23 ayat 10, tolong dibukakan. Ayub 23 ayat 10. Dia berkata begini, Ayub 23 ayat 10, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Saudara tahu penderitaan Ayub begitu dahsyat. Kekayaannya habis, anak-anaknya meninggal semua, istrinya pun meninggalkan dia. Dia berpikir sahabat-sahabatnya pun bisa menjadi sahabat bagi dia. Ternyata tidak, menghakimi dia. Bahkan muncul penyakit dari kepala sampai ujung kaki, borok, saudara. Tetapi di tengah-tengah penderitaan yang dahsyat, itu adalah persekusi dari iblis. Ayub menderita bukan karena dosa dan kesalahan. Karena apa? Ayub itu sering berdoa meminta ampun kepada Tuhan. Saudara, kalau kita sudah sering berdoa minta ampun kepada Tuhan, diampuni gak? Diampuni. Karena Kristus sudah mengampuni melalui pengorbanan di kayu salib. Saudara, Ayub mencoba untuk menguatkan hatinya. Jadi dia berpikir, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Berpikirlah seperti Ayub berpikir. Ketika kau menghadapi ujian penderitaan apapun, mungkin karena kesalahan kita gak masalah, mungkin karena kau menderita karena persekusi iblis, atau menderita karena pikul salib, saudara harus berpikir positif. Aku akan timbul seperti emas. Amin. Amin, saudara. Yakobus 1:12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Bertahanlah dalam pencobaan, karena saudara akan memperoleh mahkota, yaitu mahkota kehidupan yang terakhir. Roma 8:18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Penderitaan yang saudara alami saat ini tidak akan sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan mau dinyatakan kepada kita. Mengucap syukur. Amin. Duit hilang, mengucap syukur. Penderitaan zaman ini tidak dibandingkan dengan kemuliaan Tuhan, berkat Tuhan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin, Niko. Puji Tuhan. Ya kan, saya juga pernah mengalami kehilangan duit kan, dirampok, di rumah saya dicongkel, lumayan juga. Awalnya jongkok juga, lumayan 6 juta kan, lumayan saudara, 6 juta, laptop, mesin ini, mesin itu, total ada 15 juta. Aduh, saya bilang, ini baru bangun rumahnya dicongkel. Terus saya duduk, saya pernah cerita ya, sampai kami itu sedikit sujonnya. Kami agak sedikit berpikiran positif, negatif ya. Sampai muncullah, wah jangan-jangan di rumah kita ini ada tuyul gitu. Saya pernah cerita gitu ya. Betul, tuyul kan orangnya juga suka aneh-aneh melihat, kayaknya betul om. Kemarin di belakang rumah, di kamar belakang saya lihat, entah mimpi entah tidak katanya. Tiba-tiba ada seorang tubuh pendek, kepala botak, tapi keriput. Waduh, wah jangan-jangan tuyul. Tapi saya berpikir, masa di rumah pendeta ada tuyul? Saya pernah mengusir tuyul di rumah jemaat. Masa tuyul bisa masuk ke rumah saya?
Dulu Mama Egi kan pernah, Pak, saya sering kehilangan uang nih. Sudah saya tata bagus uang 500, hilang 200, besok lagi, hilang lagi. Pak, tolong berdoa. Akhirnya kita berdoa, kita urapi rumah itu. Dan setelah itu, gimana Mama Egi? Gak ada yang hilang lagi, gak pernah. Saya berpikir, masa rumah saya ada tuyul masuk? Puji Tuhan saudara, suatu saat ada barang yang hilang. Kami melihat sandal jepit di depan jendela yang kecongkel. Nah ini saya bilang, puji Tuhan sudah. Ada sandal jepitnya, nggak mungkin tuyul pakai sandal jepit. Tuhan terima kasih. Saya bilang saya tidak dipermalukan. Masa saya meminta pertolongan pendeta lain untuk mengusir tuyul yang mencuri manusia. Tuhan terima kasih. Karena yang mencuri manusia, saya berterima kasih. Saya berkata begini, bahwa di balik penderitaan ini ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Uang bisa dicari. Ketika saya berdoa kan, Tuhan bilang begini, uang bisa dicari. Kamu bersyukur, istri dan anak-anak, orang-orang yang bersama kamu masih sehat. Saya langsung, Tuhan terima kasih. Terima kasih. Keluarga saya gak ada yang hilang seperti Ayub. Amin. Cuma uang 6 juta, laptop cuma 15 juta, kan bisa dicari. Saya bersuka cita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Saya undang para pelayan untuk maju ke depan. Ada
kuasa kebangkitan Kristus telah membangkitkan karakter Kristus dalam diri kami. Berikan kami semangat roh Tuhan untuk mengenal Kristus semakin hari, semakin bertambah umur, semakin bertambah usia. Biarlah kami semakin mengenal Tuhan dan mengenal kuasa kebangkitan, dan juga mengenal penderitaan di dalam Kristus mendatangkan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat hari ini kami masih bisa merasakan kebaikan Tuhan. Dan sebentar kami akan melanjutkan perjuangan hidup kami. Dan kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami berjuang sendiri. Tuhan hidup, Roh Kudus hidup dalam diri kami, bergerak, berkarya dalam diri kami untuk menggenapi firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Puji nama Tuhan. Ya, kita bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang hidup. Tokoh-tokoh Nabi ada waktu lahirnya, ada waktu matinya, tapi cuma satu yang ada waktu bangkit, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Yang lain tidak ada ceritanya, ya, tetapi Yesus ada waktunya. Dia bangkit dan memberikan pengharapan kepada kita. Puji nama Tuhan buat kebenaran firman Tuhan. Hari saat ini kita akan persiapkan persembahan kita untuk petugas persembahan boleh maju ke depan dan kita berdoa untuk setiap persembahan yang kita berikan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, untuk kemurahan Tuhan, dan untuk firman yang telah kami terima. Terima kasih Bapa. Biarlah kebenaran firman yang kami terima menjadi berkat dan kekuatan bagi hidup kami, bagi iman kami, sehingga kami boleh menjalani setiap kehidupan kami dalam tuntunan yang daripada kebenaran firman Tuhan. Dibentuk, diajar menjadi serupa dengan Tuhan, dan menjadi anak-anak yang menyembahkan hati Tuhan. Kami bersyukur sebentar kami berikan persembahan. Suci kuduskan persembahan kami, dan biarlah persembahan kami berikan menyembahkan hati Tuhan, dan buat segala sesuatu, buat keperluan kepentingan pelayanan Tuhan di bumi ini. Terima kasih Bapa. Kami sadar persembahan kami berikan tidak sebanding dengan kebaikan Tuhan, tetapi melalui persembahan kami berikan, kami rindu belajar memberikan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Kami berikan persembahan kami dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Gandol Gusti. Rindu
Tetap gandol Gusti. Gandol Gusti. Amin. Silakan duduk Bapak. Pengumuman buat kita semua ya, untuk 1 minggu ke depan gereja kita. Minggu depan adalah minggu pertama, jadi ibadah minggu depan ibadahnya disertai dengan perjamuan kudus, baik ibadah pagi ataupun ibadah sore. Dan minggu depan ada kesaksian kaum pria, nyanyi. Saya pikir mau choir kaum pria. Bisa gantian ibu-ibu yang jadi WL singer. Baik, jadi minggu depan, minggu pertama, tapi nanti kita kurang personil Bu, kurang personil. Wah, ya. Ada Bapak Reno ya, Bapak Jeki. Mungkin saya rasa minggu depan belum, ya karena minggu depan perjamuan. Ya. Minggu depannya lagi ya, minggu kedua nanti biar ibu-ibu WL-nya, singernya, dan choirnya bapak-bapak ya. Itu untuk hari minggu depan. Hari Senin ada pelayanan, Senin, Selasa, Rabu nanti untuk pelayanan-pelayanan yang akan dilakukan. Informasinya menyusul ya. Lalu kemudian hari Rabu bagaimana Cik Rindo, ada menara doa karena minggu kemarin Komsel Pemuda ya, Komsel Pemuda hari Rabu ya. Hari Rabu Komsel Pemuda ya. Di tempat siapa? Nanti diinformasikan selanjutnya ya. Dan hari Jumat kita ada ibadah doa dan penyembahan untuk para pelayan yang melayani di hari Minggu ya. Dan dilanjutkan dengan latihan PPI Rabu, Pemuda Kamis ya, digeser ya. Ada PPI di hari Rabu dan kemudian di hari Kamis. PPI jam 5 sore. Oh ya, jam 5 sore. Informasi selanjutnya nanti menyusul. Ya. Dan puji Tuhan, hari Jumat kemarin kita sudah mengadakan ibadah Jumat Agung di Lewu Paratau di tempat pemancingan ya, di Arum Menteng. Dan kita semua boleh bersuka cita. Saya rasa itu Bapak Ibu